Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah roti dari api, ketika berkat lahir dari hal yang membakar. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Ayub 28 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Tanah yang menghasilkan pangan, dijungkir-balikan di bawahnya seperti oleh api. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Ayub 28, ayat 5, tentang tampilan di permukaan yang tampak baik-baik saja, tetapi prosesnya tidak baik-baik saja. Tanah terlihat subur, hijau, penuh janji akan panen. Teknologi berkembang pesat. Kita bisa membuat waktu tanam yang lebih cepat, panen yang lebih banyak, bahkan merekayasa genetik untuk hasil yang maksimal. Tapi apa jadinya kalau semua keberhasilan itu hanya ilusi? Bagaimana jika berkat sejati justru lahir dari tempat yang terbakar, dari proses yang menyakitkan? Mari renungkan firman Tuhan hari ini dengan bertanya, mengapa roti bisa keluar dari tanah yang di bawahnya justru terbakar? Bukankah berkat mestinya datang dari tempat yang nyaman dan menyenangkan? Ayat ini, Ayub 28 ayat 5, mau mengajak kita menggali kebenaran yang lebih dalam. Bukan hanya tentang proses alami, tapi juga tentang hukum Tuhan yang melampaui logika manusia. Sebuah paradoks ilahi. Konteks penulisan Ayub 28 ayat 5 ini, yaitu ketika semua logika gagal menjelaskan apa kehidupan itu. Kitab Ayub ditulis dalam konteks penderitaan Ayub yang luar biasa. Ayub adalah orang benar, tetapi ia kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan kesehatannya. Teman-temannya datang, dan mencoba menjelaskan dengan logika dunia berdasarkan hukum sebab akibat, atau hukum tabur tuai, dengan mengatakan, "Pasti kamu telah berdosa, karena kamu menuai apa yang kamu tabur." Tetapi Ayub tahu, aku tidak sedang menuai dosa, aku sedang digarap oleh Tuhan. Ayub 28 adalah respon spiritual atas misteri penderitaan. Dalam ayat 5 ini, Ayub menyadari satu hal penting, tanah memang menghasilkan roti, tapi proses di baliknya tidak sesederhana hukum tabur tuai. Ada api di bawahnya. Ada pekerjaan Tuhan yang tidak kasat mata, yang menyakitkan, membakar, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini, dengan kemajuan teknologi, manusia merasa mampu menaklukkan apa saja. Kita bisa membuat aplikasi untuk menghasilkan uang, mengakses informasi tanpa batas, bahkan membuat kecerdasan buatan yang kita sebut AI, yang menyerupai kecerdasan manusia. Tapi ironisnya, kita tetap tak mampu menjawab pertanyaan terdalam dalam hidup ini, seperti, mengapa saya menderita, padahal sudah melakukan banyak kebaikan? Kenapa saya tidak menuai kebaikan sesuai dengan apa yang saya tabur? Lalu, apa arti dari semua luka-luka ini? Inilah paradoks kehidupan yang sesungguhnya. Kadang yang kita anggap berkat justru tidak bertahan lama, dan yang kita anggap kutuk malah menjadi jalan menuju kemuliaan. Inilah inti firman Tuhan hari ini, bahwa berkat sejati datang dari api Tuhan, bukan dari tampilan dunia ini, semenarik apapun itu. Tuhan mau kita sadar, bahwa hidup tidak bisa dijelaskan dengan logika sebab akibat semata. Hukum tabur tuai memang nyata dan berlaku secara umum, tetapi ada hukum yang lebih tinggi. Hukum tangan Tuhan. Hukum tabur tuai, atau hukum sebab akibat, berlaku di area kronos, sedangkan hukum tangan Tuhan, atau hukum berkat, berlaku di area kairos. Banyak orang kecewa karena merasa, saya sudah setia, tapi kenapa hidup saya hancur? Mereka lupa, tangan Tuhan bukan hanya memberkati sesaat, tapi juga membakar untuk memurnikan penerima berkat dan berkat itu sendiri. Tanah itu bisa tampak subur karena api pernah menyentuh dasarnya. Mungkin luka masa lalu kehilangan yang kamu alami, air mata yang kamu curahkan. Itulah api yang Tuhan pakai untuk menghasilkan roti hidup yang kekal. Pertanyaan untuk kita semua. Apakah kamu bersedia diproses oleh api Tuhan, supaya hidupmu bisa menghasilkan roti bagi orang lain? Mari perhatikan pesan Tuhan yang tersirat dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, tapi yang mungkin terabaikan oleh kita.
Tuhan tidak terikat oleh pola pikir kita yang linier. Ia bekerja lewat paradoks ilahinya. Contohnya, Dia meninggikan orang yang merendahkan diri. Dia memberi hidup lewat kematian Kristus. Dia mengangkat kita lewat luka-luka yang kita alami. Kita terlalu sering hanya mengejar hasil, bukan proses. Padahal, proses yang Tuhan izinkan seringkali terasa seperti api, tetapi itu bukan penghancuran, tapi itu pemurnian. Apa yang dapat kita aplikasikan dari renungan firman Tuhan hari ini? 1. Berhentilah menyederhanakan cara kerja Tuhan. Jangan membatasi Tuhan hanya berdasarkan hukum tabur tuai. 2. Terimalah proses pembakaran yang Tuhan lakukan dalam hidupmu dengan iman. Kalau kamu sedang diuji, mungkin kamu sedang dalam proses roti keluar dari api ini. 3. Percayakan hasilnya pada tangan Tuhan. Tuhan tahu kapan kamu cukup matang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari respon firman Tuhan hari ini dengan doa pengakuan dosa, penyesalan dan sekaligus menyatakan komitmen kita. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering kecewa, karena merasa sudah menabur yang baik, tapi tidak menuai apa yang baik. Kami lupa bahwa Engkau bukan mesin pembalas kebaikan, tetapi Bapa Surgawi yang membentuk kami dengan kasih, sesuai rencana-Mu yang mulia. Kami mau berhenti bergantung pada logika kami sendiri. Kami mau percaya pada-Mu, bahkan saat hidup terasa membakar di dalam diri kami. Karena itu, bakarlah yang harus dibakar, dan bangkitkanlah roti kehidupan dari hidup kami. Terimalah komitmen kami ini. Aku tidak hanya mau menerima hasil tanpa proses, oleh karena itu aku siap untuk prosesnya, seberat apapun itu. Aku percaya bahwa api Tuhan bukan untuk menghancurkan aku, tapi untuk memurnikan aku. Dari tanah hidupku yang terbakar, Tuhan menghasilkan roti. Aku bukan hanya penabur dan penuai, aku adalah bejana indah yang dibentuk tangan Tuhan. Mari kita berdoa dengan menyanyikannya. Tuhan, jalan-Mu tak selalu mudah. Kadang harus melewati nyala api yang membakar, namun ku percaya Kau tak pernah salah. Jadikan hatiku berani berjalan bersama-Mu. Aku percaya Tuhan tak pernah salah. Di balik api, Engkau sedang bekerja. Roti hidupmu lahir dari bara api, karena Engkau sedang membentukku. Seperti tanah yang Kau gali dalam, segala yang palsu Kau bakar habis. Kini ku tahu penderitaan bukan akhir, tapi awal dari berkat yang Kau siapkan bagiku. Aku percaya Tuhan tak pernah salah. Di balik api, Engkau sedang bekerja. Roti hidupmu lahir dari bara api, karena Engkau sedang membentukku. Ku siap dibakar menjadi roti kemuliaan-Mu. Biar aku dilumat, asal jadi bejana-Mu. Tak perlu cepat, asal sesuai rencana-Mu. Untuklah aku seturut dengan kehendak-Mu. Aku percaya Tuhan tak pernah salah. Di balik api, Engkau sedang bekerja. Roti hidupmu lahir dari bara api, karena Engkau sedang membentukku. Aku percaya Tuhan sedang membentukku.
Tuhan, jalanmu tak selalu mudah. Kadang harus melewati nyala api yang membakar. Namun ku percaya kau tak pernah salah. Jadikan hatiku berani berjalan bersamamu. Aku percaya Tuhan tak pernah salah. Di balik api Engkau sedang bekerja. Roti hidupmu lahir dari bara api, karena Engkau sedang membentukku. Seperti tanah yang kau gali dalam, segala yang palsu kau bakar habis. Kini ku tahu penderitaan bukan akhir, tapi awal dari berkat yang kau siapkan bagiku. Aku percaya Tuhan tak pernah salah. Di balik api Engkau sedang bekerja. Roti hidupmu lahir dari bara api, karena Engkau sedang membentukku. Aku siap dibakar menjadi roti kemuliaan-Mu. Biar aku di rumah asal jadi bejana-Mu. Tak perlu cepat, asal sesuai rencana-Mu. Bentuklah aku seturut dengan kehendak-Mu. Aku percaya Tuhan tak pernah salah. Di balik api Engkau sedang bekerja. Roti hidupmu lahir dari bara api, karena Engkau sedang membentukku. Aku percaya Tuhan sedang membentukku. Roti kehidupanku diproses dari api.